ide dulu. Kita mau bangun bisnis apa? Kalau lihat sekarang, bisnis online lagi berkembang banget. Tapi banyak produk yang sebenarnya bagus, cuma kurang menarik di visualnya. Iya, apalagi di marketplace seperti itu berpengaruh banget sih sama minat pembeli. Berarti peluang kita ada di jasa editing foto, guys. Oke juga tuh, kita jadi bisa naikin value produknya. Jadi kita sepakat ambil ide bisnis jasa editing foto ya guys. Lanjut ke nama sama konsep kita ke depannya. Sekarang kita tentuin nama sama konsep brandnya. Gimana kalau edit by us? Karena kita brand sama-sama juga kan. Aduh, kayaknya terlalu pasaran deh. Yang lain mungkin. Aku kepikiran sama nama Focusins yang artinya kita itu fokus ke kualitas tapi tetap menyesuaikan kebutuhan klien. Gimana? Menarik nih, sesuai sama konsep kita. Terus untuk slogannya mungkin bisa fokus on quality, sense with your hands with your. Wow, good. Slogannya udah jelas nunjukin value kita. Sekarang kita masuk ke visi misi ya, biar arah bisnisnya tuh jelas. Visinya menjadi jasa editing foto yang berkualitas dan kreatif. Dan hasilnya bukan cuma bagus, tapi juga punya nilai jual. Misinya kita bisa melayani sesuai kebutuhan klien, hasil desain menarik, dan komunikasi yang baik. Dan juga bisa tetap mengikuti perkembangan teknologi editing yang saat ini. Gimana? Nah, mantep tuh. Sekarang kita masuk ke tujuannya ya. Aku ada saran nih, gimana kalau ningkatin kepuasan pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga kualitas hasil. Bagus-bagus. Next buat strategi. Kalau boleh saran, kita jangan perang harga ya. Ya, kita pakai diferensiasi kualitas. Jadi kita fokus ke hasil yang rapi, natural, dan profesional. Terus ditambah lagi pelayanan yang cepat dan responsif. Dan promosinya lewat media sosial, pakai before dan after. Oke, strategi kita udah jelas. Ya. Mungkin selanjutnya aku ada saran sih lokasinya. Menurutku pakai Surabaya aja nggak sih? Soalnya juga lebih realistis. Ya, aku setuju, karena kita juga tinggal di sini. Jadi lebih gampang kalau ada klien yang konsultasi secara langsung. Bener juga, tapi menurutku jangan cuma offline doang nggak sih? Maksudnya? Jadi kita tetap buka layanan digital. Gimana? Jadi sistemnya ada dua gitu ya? Iya, kita bagi area layanan jadi dua. Yang pertama itu layanan langsung di Surabaya buat klien yang mau diskusi langsung. Nah, yang kedua ini layanan online supaya bisa nerima klien dari seluruh Indonesia. Nah, saya setuju nih. Dengan begitu, bisnis kita bisa berkembang lebih luas tuh. Iya, setuju Ya, guys. setuju. Nah, karena lokasi dan layanan sudah ditentukan, sekarang kita perlu bagi peran supaya kerja kita itu jelas. Ya, biar nanti nggak tumpang tindih juga. Aku bisa jadi admin sih. Jadi aku nanti handle chat, order, sama komunikasi langsung dengan klien. Kalau aku bisa fokus di editing aja. Berarti aku bagian marketing sama promosi. Oke deh, kalau gitu aku handle keputusan utama sama arah bisnis. Jadi kita sudah punya struktur tim ya. Kalau begitu pembagian peran selesai. Sekarang kita buat alur layanan biar klien juga jelas prosesnya. Ya, supaya nggak bingung. Berarti bisa dimulai dari masuk orderan dari klien ya. Setelah itu admin terima konfirmasi.
Nah, terus habis itu bisa masuk ke proses editing. Setelah editing selesai, nanti hasilnya kita cek dulu sebelum dikirim ke klien. Kalau ada revisi, kita perbaiki lagi sampai sesuai dengan kemauan klien. Berarti kalau gitu alurnya udah jelas ya. Iya, iya. Ya, Berarti sekarang kita sudah punya semua dasar buat mulai bisnis. Mulai dari ide bisnis, identitas perusahaan, visi, misi, tujuan, dan strategi. Dan penentuan lokasi dan area layanan juga pembagian peran tim. ya semuanya sudah jelas. Jadi kita nggak cuma punya ide, tapi juga sudah punya rencana yang terarah. Menurutku ini penting soalnya kalau dari awal sudah terstruktur, jalannya bisnis nanti juga lebih teratur. Dan kita juga udah tahu masing-masing tanggung jawabnya. Jadi pas nanti ada klien, kita udah siap kerja sesuai dengan peran masing-masing. Nah, betul tuh. Sekarang tinggal bagaimana kita menjalankannya. Artinya perencanaan bisnis kita sudah siap untuk dijalankan. Jadi tinggal implementasinya aja nanti. Bisnis kita Semoga. Ya, lanjut Alif, nggak apa-apa. Jadi tinggal implementasinya aja nanti. Pelan-pelan tapi tak konsisten. Iya, semoga kita bisa berjalan sesuai rencana dan berkembang sangat pesat ya guys. Oke, kalau begitu kita sepakat ya, mulai sekarang focusing resmi kita jalankan bersama. Siap. Iya, Produknya sih sebenarnya sudah bagus, tapi kenapa di foto kelihatan kurang menarik ya? Kalau seperti ini jadi kurang maksimal untuk dipromosikan. Sepertinya perlu cari jasa editing deh. Halo Kak, saya ingin menggunakan jasa edit foto produk. Kalau Kak, dengan fokus ini, tentu bisa. Boleh dijelaskan konsep atau hasil seperti apa yang diinginkan? Saya ingin tampilannya lebih terang dan estetik, tapi tetap terlihat alami dan tidak berlebihan. Baik Kak, kami akan menyesuaikan editing dengan konsep tersebut supaya tetap menarik, namun tidak juga menghilangkan kesan natural. Kalau bisa juga disesuaikan untuk kebutuhan promosi di media sosial ya Kak. Siap Kak, nanti kami bantu optimalkan juga agar hasilnya cocok untuk promosi dan lebih engagement. Oke Kak. Terima kasih. Oke teman-teman, aku langsung aja ya jelasin terkait yang aku bilang tadi di grup. Jadi masalahnya tuh ada pada foto produk klien yang kurang menarik buat klien. Klien tuh ingin hasil yang foto yang lebih terang, estetik, tapi tetap terlihat natural dan tidak berlebihan. Baik, berarti kita tetap menggunakan pendekatan kita ya, yaitu tidak hanya memperbaiki tampilan, tapi juga meningkatkan value dari produknya. benar. Karena sekarang visual itu sangat berpengaruh terhadap minat beli. Banyak pembeli yang tertarik beli karena visual produknya. Berarti aku bakal fokus di lighting, warna, sama kebersihan visualnya ya, biar produknya kelihatan lebih menonjol dan menarik saat digunakan buat promosi. Dan pastikan juga hasilnya tuh sesuai dengan request klien, tetap estetik tapi tidak berlebihan.
Ya, yang penting visualnya bisa langsung menarik perhatian customer, apalagi nanti dipakai di marketplace atau sosial media. Setuju, kita tetap di strategi kita yaitu fokus pada kualitas, menyesuaikan kebutuhan klien juga, dan hasil yang profesional, dan yang penting hasilnya punya nilai lebih. Oke, kalau begitu Rara bisa langsung mulai proses editing sesuai briefing tadi ya. Siap-siap, aku langsung kerjain nih. Nanti kalau sudah selesai, aku kirim ke klien dan follow up progresnya ya. Baik, Oke, nanti juga bisa kita dokumentasikan untuk konten before dan after. Baik, kita jalankan sesuai peran masing-masing ya. Oke, siap. Siap. Oke, buat fotonya menurut aku lightingnya kurang terang, kurang pas, jadi produknya kelihatan kurang menonjol. Warnanya juga agak flat. Produknya masih kurang maksimal sih ini. Aku mulai dari brightness dan exposure dulu biar produknya terlihat lebih jelas dan menonjol. Selanjutnya atur warna. Habis itu bersihin backgroundnya biar fokusnya benar-benar pada produk. Terakhir aku tambahin sedikit sentuhan estetik supaya hasilnya lebih menarik dan siap digunakan untuk promosi. Menurut aku ini udah pas sih, tapi kemungkinan juga kalau ada revisi. Aku kirim ke admin Olive dulu deh. Oke, berarti aku bakal nyesuaiin kontrasnya biar produknya lebih stand out tapi terlihat lebih natural. Aku juga bakal nambahin detailnya supaya hasilnya tetap clean dan enak dilihat. Kirim ke admin. Baik, semuanya kita join. Kita mulai rapat, evaluasi, dan perencanaan ke depan ya. Dari proyek Kak Naila yang baru selesai, kita dapat feedback yang positif. Beliau puas dan tujuan kita untuk meningkatkan daya tarik produk tercapai. Tapi menurut saya masih ada beberapa kekurangan untuk kita dapat menjadi lebih maksimal, terutama dari sisi pemasaran. Ada 3 jalan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, konten edukasi di media sosial. Kita mulai aktif bikin konten edukasi di Instagram dan TikTok, bukan cuma postingan hasil edit, tapi juga tips foto produk, penjelasan teknik editing, atau kenapa editing itu penting buat bisnis online. Ini bisa membangun kepercayaan dan menjangkau calon pelanggan baru. Setuju, dari interaksi tadi beliau juga sempat bilang kan, awalnya bingung memilih jasa editing karena banyak pilihan. Edukasi itu bisa juga bantu mereka lebih yakin sih. 2. Portofolio dan testimoni. Kedua, kita kumpulkan portofolio terbaik dan testimoni dari klien. Setiap selesai proyek, kita minta izin untuk menampilkan hasilnya. Testimoni bisa kita screenshot dan posting. Ini penting untuk membangun kredibilitas. Aku bisa bantu seleksi hasil terbaik buat portofolio. Konten before after itu bisa paling kuat buat nunjukin kualitas kita sih. Yang ketiga, promo dan pakaiannya. Kita buat promo pakai bundling, misalnya isi 10 foto dengan harga yang lebih ringan, tapi kita tetap tidak ikut perang harga. Kualitas tetap menjadi nomor 1. Gimana menurut pendapat kalian? 3 usulan ini bagus sih, dan masih sejalan sama strategi awal kita. Kita fokus ke kualitas dan kebutuhan klien, bukan hanya harga murah aja sih. Aku setuju sih, apalagi kalau kita aktif di sosial media. Bisa bantu dapetin pelanggan baru. Jadi sekarang orang suka cari referensi dan konten edukasi.
Aku juga setuju, mungkin kita bisa mulai dari 3 konten per minggu sambil terus ngumpulin portofolio. Oke, ya udah kita jalani bertahap. Mulai dari konten dulu sambil kumpulin portofolio dan testimoni. Nanti kita bagi tugasnya di grup chat. Yang penting konsisten dan tetap profesional ya. Oke, siap. Jadi kesimpulannya kita punya arah yang jelas. Evaluasi berkala, konten edukasi, penguatan portofolio dan testimoni serta promo paket. Semua itu tetap mengedepankan kualitas dan kebutuhan klien. Siap, nanti aku buat draft konten dulu. Kita diskusikan di grup. Aku siap kalau ada materi yang perlu dieditin buat konten kok, guys. Aku catat ya to-do list-nya, nanti kita update di grup chat biar rapi. Oke, meeting hari ini sudah cukup. Terima kasih semuanya. Semoga Fokusin makin berkembang dan makin banyak klien yang puas. Amin, siap. Siap, sampai ketemu di grup. Terima kasih semua. Editing foto bukan cuma soal bikin gambar jadi bagus, tetapi tentang membuat produk terlihat lebih bernilai. Dan itulah yang dilakukan oleh Focusing.